Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Nurholis dari IAI Muda Komisariat Malang Raya Gen 7. Hari ini aku bakal kenalin konten baru dari IAI Muda Komisariat Malang Raya, yaitu konten podcast. Nama podcastnya adalah OASI, obrolan seputar akuntansi. Yoi. Nah hari ini aku udah ngundang nih salah satu orang yang sangat sulit diundang karena terlalu banyak kesibukan, yaitu Presiden Generasi 7 IAI Muda Komisariat Malang Raya, Mbak Faiz Aziza. Hai guys. Tangan dong. Yeah. Apa kabar Mbak Faiz? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Mas Charles kabarnya? Aku alhamdulillah capek sih Mbak Faiz. Cuma nggak apa-apa, kita harus kuat. Harus semangat. Hidup. Betul. Mbak Faiz kesibukannya apa aja nih? Mestinya kuliah, organisasi, sama ada kerja juga. Kuliahnya aman? Aman dong. Kuliahnya Anggota muda harus IPK-nya harus tetap harus meningkat standar ya, harus standar. Alhamdulillahnya aku aman. Jangan sampai lah ngurang. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit seputar gak terlalu mendalam tentang akuntansi ya. Cuma emang nanti kedepannya konten ini bakalan ngobrol lebih dalam seputar akuntansi ya. Jadi kalian harus tetap stay tune di konten podcast ini. Oke? Tapi karena ini masih konten pertama, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Mbak Faiz ya. Aku mau nanya nih, Mbak Faiz kan sebagai ketua IAI Muda Komisariat Malang Raya Gen 7 ini, kira-kira cara Mbak Faiz, tadi kan Mbak Faiz sudah ngomong nih, kesibukan Mbak Faiz itu kuliah, ada kerjaan juga, ada organisasi juga. Kira-kira gimana sih cara Mbak Faiz tuh memanage waktu nih, gimana caranya? Kalau dari aku sendiri itu mungkin orang-orang biasanya itu dari skala prioritas. Tapi kalau dari aku, bagaimana cara kita itu tetap bisa meluangkan waktu dari berbagai hal tersebut dengan porsinya masing-masing. Contohnya, waktunya kuliah, ya kuliah tetap harus sesuai. Pokoknya jam-jam yang saklek nggak bisa di otak-atik ya, tetap harus dilaksanakan. Nah, kalau misal ada yang lain, misal kerjaan, saya kebetulan kerjaanku bisa sambil kuliah. Jadi organisasi termasuk pun, santai ya kan? Iya. Dan organisasi pun itu kita penempatan hari tanggalnya di timeline itu mesti di hari weekend ketika teman-teman nggak ada kuliah. Jadi jangan khawatir masuk IAI Muda habis itu nilainya anjlok, habis itu nggak organisasi terus tapi akademiknya nggak sama sekali, nggak mungkin. Jadi kita di Sabtu Minggu itu pun peningkatan soft skill dan hard skillnya dalam akuntansi juga pastinya. Jadi akhirnya balance teman-teman. Jadi seenggaknya kalau dalam manajemen waktu Mbak Faiz gak terlalu terganggu ya sama kegiatan-kegiatannya. Maksudnya gak terlalu bertabrakan atau saling ini ya. Iya, kalau misalkan ada hal yang penting tapi masih bisa diwakilkan, kan masih bisa ada teman-teman yang bisa mewakili. Terus kalau emang saya yang harus hadir, berarti secara formalitas pun misal kerja ya aku izin. Misal kemarin diundang moderator ya aku izin pakai surat juga. Oh iya, kemarin sempet ya jadi moderator di ospek jurusannya akuntansi UIN. Iya. Kemarin ngomongin apa aja tuh pas di ospek jurusan? Itu bahas tentang peran akuntan di era digital. Pembicaranya Bu Puji ya? Iya, dan Bu Puji itu ketua IAI Komisariat Malang. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Bu Puji Handayati itu ketua IAI Komisariat Malang. Kayak gitu. Aku mau nanya nih Mbak Faiz, putar organisasi nih. Aku kan juga kebetulan aku juga anggotanya Mbak Faiz juga di IAI, terus juga punya organisasi lain di luar IAI ya. Iya. Aku mau nanya nih, target apa aja sih yang udah dicapai selama dicapai IAI ya? Target apa aja yang udah dicapai IAI saat ini di bawah kepemimpinan Mbak Faiz? Oke. Kalau dari target aku sendiri, jadi tentunya kita kalau membuat target tidak jauh-jauh dari visi misi dan gini ya, tiap kepemimpinan seseorang itu kan pasti ada cara atau gaya kepemimpinannya masing-masing. Betul. Dan pasti ada tujuan atau
target yang ingin dicapai. Nah, kalau aku sendiri karena kita ini sudah mengalami masa pandemi sejak tahun lalu di gen yang sebelumnya, pada tahun ini saya rasa untuk saling kenalnya, akrabnya itu udah tercapai. Terus dari anak-anaknya aktif juga, tiap job desk dikerjain dan nggak ada yang tiba-tiba ngilang tiada jejak gitu, nggak ada. Karena kita dia itu toleransinya tinggi teman-teman. Kita dari berbagai universitas yang berbeda. Betul. Tentunya dengan kesibukan masing-masing, mungkin punya organisasi juga di internal kampusnya. Jadi kita saling menghargai. Terus tipe dosen atau tipe tugasnya kan juga beda-beda. Jadi kalau ada pun yang izin Mbak ada deadline ngerjain tugas ya nggak apa-apa. Yang penting job desk dia di IAI tetap dikerjain meskipun dia nggak ikutan rapat atau nggak ikutan kegiatan IAI dengan alasan yang jelas gitu. Terus kalau dari keaktifan anggota itu, terus keakrabannya lebih meningkat lah ya. Tentunya nggak bisa sepenuhnya seperti teman-teman ketika offline, tapi untuk saat ini dengan keadaan yang ada itu udah bagus sih menurut aku. Berarti itu pencapaian-pencapaian yang udah digapai ya, target-target dari teman-teman IAI. Selain itu ada lagi sih. Apalagi? Karena kita saat ini ada di masa pandemi COVID-19, teman-teman mungkin yang di luar IAI ngelihatnya kan nggak bisa langsung lihat kinerja teman-teman IAI seperti apa. Nah, itu kan lihatnya dari sosial media. Nah, salah satunya dengan konten podcast ini. Sebelumnya nggak ada. YouTube IAI Muda nih tahun ini ada. Terus penataan feed, template dan lain sebagainya kita saat ini lebih rapi dan kita mencoba untuk konsisten dalam hal memberikan konten-konten yang terbaru dan terupdate untuk masyarakat dan mahasiswa akuntansi Indonesia. Kalau sosial media kan bisa menjangkau seluruhnya. Coba kalau offline mungkin cukup di Malang aja gitu kan. Jadi brandingnya jauh lebih tinggi nih Mas, sampai ada tuh dari NTT di sana itu kebetulan belum ada IAI Muda. Nah mereka itu sampai hubungin ke IAI Muda Malang buat gimana sih caranya gabung IAI, gimana sih buat di NTT itu biar ada IAI Muda itu seperti apa sih. Itu bahkan yang dari beda pulau aja sampai kepoin kita gitu kan, berarti tertariknya. Iya, berarti akhirnya tujuan kita untuk menarik para pemirsa di sosial media ini kan tercapai gitu. Berarti ada berkahnya juga ya kita kuliah online. Jadi sengaja gara-gara online ini kita jadi lebih IAI Muda ini jadi lebih memperhatikan sosial medianya nggak sih? Iya. Benar. Kalau target yang belum tercapai menurut Mbak dari teman-teman IAI yang di bawah kepemimpinan Mbak Faiz apa? Jadi aku sebenarnya menargetkan IAI Muda itu nggak cuman mengerjakan sebuah program kerja yang setelah itu selesai gitu aja, tapi gimana nanti teman-teman itu memberikan efek yang atau memberikan dampak secara berkepanjangan seperti berkontribusi dalam ilmunya, misal buat paper atau modul atau apa. Jadi setelah gen kita pun masih ada gitu loh kelihatan, oh ini buatannya IAI Gen 7. Nah ini masih dalam proses kita berusaha buat IAI Muda berkarya. Jadi kalau IAI kan waktunya biasanya kalau yang IAI utama dewan-dewan itu kan buatnya PSAK. Kita kan paling tidak kita tuh mempersiapkan generasi-generasi muda ini untuk bisa update juga terkait perkembangan akuntansi terkini. Mungkin kalau saat ini melalui membuat paper atau karya ilmiah dan sebagainya. Berarti untuk karya ilmiah itu lagi proses lah ya dari teman-teman. Semoga didoakan ya teman-teman biar Gen 7 nanti setelah kepengurusan punya suatu output yang bisa diakses oleh teman-teman yang lain juga buat belajar ya. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Terus nih buat Mbak Faiz, selama menjadi kan yang namanya organisasi kan kayaknya udah jadi mestinya udah melekat ya, udah jadi kayak keluarga lah, karena mau nggak mau kan kita ngebawa organisasi sekarang kan emang harus kekeluargaan gitu kan, biar kita sama-sama mempunyai rasa kepemilikan gitu. Aku mau nanya ke Mbak Faiz, kira-kira menurut Mbak Faiz dari hati yang paling dalam, Mbak Faiz apa sih yang Mbak Faiz banggakan dari IAI Muda di bawah kepemimpinan Mbak Faiz?
Yang Mbak Faiz banggain tuh apa? Misalnya Mbak Faiz bangga sama aku karena aku anaknya jadi rajin, pintar, rajin ibadah gitu. Mungkin kalau dari Mbak Faiz buat teman-teman yang Mbak banggain dari YAI Gen 7 ini apa? Yang pertama dari SDM ya, dari sumber daya manusianya. Karena siapapun pemimpinnya tapi nggak ada SDM yang membantunya, it means nothing guys gitu. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri gitu loh. Aku mungkin punya ide, punya konsepan, tapi tidak ada yang merealisasikan, dan aku merealisasikan sendiri dalam semua hal kan nggak mungkin. Nah itu alhamdulillah di YAI Gen 7 ini sangat beragam, dan teman-teman tuh aktif dan responsif atas ide-ide yang akan dikembangkan gitu. Itu sih aku bangganya, mereka rajin dalam hal pemberian ide, aktif. Terus kalau ikut rapat atau apa itu nggak cuma diem aja dengerin gitu, nggak yang kayak gitu, aktif juga ngasih komentar, saran. Kemudian mereka juga aktif di grupnya masing-masing, job desk-nya dikerjakan, nggak yang melalaikan gitu loh. Meskipun ada kesibukan yang lain, mereka misal ada mundur atau ganti melebihi deadline lah. Nah itu pun konfirmasi, jadi ada rasa tanggung jawabnya, komitmennya. Itu susah untuk membentuk suatu generasi yang punya mental atau jiwa-jiwa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, yaitu pengaderan lah ya istilahnya. Itu lumayan sulit. Nah di YAI Muda Gen 7 ini teman-teman alhamdulillah mantep sih. Mantep teman-teman YAI Muda, kata Mbak Faiz kalian mantep ya, kalian mantep. Aduh aku terharu, berarti aku mantep guys. Jangan nangis mas. Oh iya, Mbak Faiz dulu SMA-nya ngambil jurusannya apa? Penjurusan? IPA. Terus kenapa nih Mbak Faiz ngambilnya pas kuliah, kenapa ngambil akuntansi? Jadi kebetulan dulu waktu SMA itu bendara umum OSIS juga. Udah biasa juga buat rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah. Terus laporan-laporan yang begituan lah biasa. Terus diaudit juga udah biasa. Jadi kayak ada feel tersendiri lah dari pengalaman tersebut. Terus meskipun aku IPA, dulu itu kan ada K13 kan ada lintas minat tuh teman-teman. Nah jadi meskipun aku IPA ambil lintas minat ekonomi, dan di situ juga ada akuntansinya. Dulu waktu aku SMP juga ada pelajaran sendiri akuntansi. Jadi udah mengenal lah ya, udah seneng, udah terbiasa juga. Akhirnya ambil di kuliahnya akuntansi seperti itu. Tapi biasanya sih jangan salah sih, kalau meskipun dari IPA, kalau masuk akuntansi katanya sih analisanya mantep-mantep lah. Oh gitu. Berarti kalau anak-anak IPA masuk akuntansi berarti mantep lah ya, kayak gitu. Sebenarnya belum tentu sih. Cuman gara-gara IPA udah biasa analisanya katanya gitu bang. Katanya. Gitu. Tapi menarik juga sih, berarti dari SMA nih Mbak Faiz nih udah ketemu sama yang namanya laporan-laporan keuangan gitu ya. Terus juga ngerancang juga. Ngeri juga ya, dari SMA udah mulai ngerancang padahal bukan jurusannya. Ngeri. Terus nih, kesulitan apa sih yang Mbak temuin ketika kuliah di jurusan akuntansi? Kalau aku nih, kayak aku kadang aku suka misalnya ngapalin akun gitu, kadang suka lupa, atau ada lagi kayak kendala salah perhitungan atau gimana. Kalau Mbak Faiz tuh nemuin kesulitan apa sih di pas kuliah di akuntansi? Jujur kalau akuntansinya pure, aku nggak ada. Maksudnya kayak ngalir aja gitu ya, dijalanin aja, nggak pernah yang ngerasa kayak aduh apaan sih ini berat, ini apaan sih, kayak yang gitu banget nggak pernah. Yang pernah sedikit tricky menurutku itu di perpajakan, soalnya sektor komersial sama fiskal kan beda. Nah itu kan harus ada rekonsiliasi fiskal, terus kemudian kita juga harus update terkait perpajakan. Itu kan undang-undangnya ganti-ganti gitu loh, jadi kita harus update dengan perkembangan. Itu yang tantangan lah ya, buat kita tetap update dengan
regulasi-regulasi terbaru. Karena kan juga perpajakan berpengaruh ke akuntansinya. Nah, makanya itu harus paham di pajaknya dan paham di akuntansinya. Jangan sampai paham akuntansinya aja nggak bisa Pajaknya. melakukan kewajiban perpajakannya. Tapi jangan sampai paham pajak aja tapi nggak paham akuntansinya, nggak bisa pelaporannya. Jadi tetap harus balance sih. Tapi itu yang bikin kadang-kadang agak tricky menurutku. Tapi kalau yang lain alhamdulillah nggak pernah yang aman ya. Kayak gitu guys. Jadi itu kata Bapak Is tadi, jangan sampai cuma paham pajaknya tapi nggak paham akuntansinya, atau paham akuntansinya tapi nggak paham pajaknya. Oke. Nih aku mau minta deh terakhir nih. Sebelum terakhir deh, kontribusi apa sih yang udah dikasih YAI buat, kan kayak YAI muda nih ya. Kontribusi apa yang udah dikasih YAI muda untuk para mahasiswa? Soalnya buat teman-teman yang belum tahu, jadi YAI muda ini tuh lebih ke kemahasiswaannya daripada ke profesional lah. Kalau yang lebih profesional itu yang megang langsung YAI komisariat kayak gitu. Kalau menurut Bapak Faiz nih, kontribusi apa yang udah YAI muda Gen 7 ini berikan ke mahasiswa Semalang? Ini kalau untuk kontribusi itu kita sudah memfasilitasi dalam bentuk pelatihan, webinar, kemudian workshop. Kayak workshop accounting software misal. Nah itu kan menambah hard skill-nya teman-teman, apalagi di era digital kayak gitu. Kita sudah berusaha untuk sebagai fasilitator mahasiswa di Malang Raya, mahasiswa akuntansi di Malang Raya ini agar ada tempatnya untuk belajar gitu. Karena kalau ikut PPL langsung dari YAI kan biasanya mahal-mahal nih. Kalau dari YAI muda kita biasanya apalagi buat member anggota muda itu kita kasih gratis kalau untuk member. Nah kalau untuk teman-teman yang nggak pun itu harga kita relatif terjangkau untuk buat nambah ilmu lah, istilahnya investasi ilmu diri. Iya kan, buat menambah value. Nah kita selain dari hard skill yang seperti itu pun ada soft skill. Mungkin dulunya training of trainer itu cuman buat internal IAI aja, pengurusnya aja, tapi tahun ini kita share di YouTube juga. Kenapa? Biar teman-teman nggak melulu bisa akuntansi aja tapi nggak bisa personal branding atau nggak bisa public speaking. Jadinya kita share lah itu ilmu-ilmu seperti itu, baik soft skill maupun hard skill. Terus kita tahun ini doakan teman-teman kita mau mengadakan kompetisi akuntansi. Jadi teman-teman siap-siap yang mau bersaing gitu ya. Jadi kita menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa ini memiliki jiwa kompetisi. Nah, gitu. kompetitif. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh teman-teman ya, jadi YAI muda nih udah ngasih fasilitas lah buat teman-teman, jadi jangan sampai disia-siain karena kita juga pastinya kan kita punya kerjasama sama teman-teman mahasiswa akuntansi nih Semalang, jadi jangan sampai disia-siain ya. Nah selain itu kontribusi kita itu melalui Hima Mitra, jadi himpunan mahasiswa akuntansi di berbagai universitas di Malang Raya ini sudah bekerja sama dengan IAI. Nah untuk apa? Biar kita itu bisa berkolaborasi gitu loh Bang. Jadi organisasi itu nggak mungkin bisa jalan sendirian. Jadi perlu kolaborasi dan adanya Hima Mitra ini agar bisa menjangkau mahasiswa akuntansi yang ada di universitas masing-masing, apalagi maba. Jadi kita ketika ada ospek maba gitu, kita juga ada pengenalan IAI di Hima Mitra tersebut. Branding ya. Branding IAI. Terus untuk penyebaran informasi juga kan pastinya kita terbantu dengan berbagai universitas dan bisa langsung ke forward ke mahasiswanya gitu kan. Untuk Hima Mitra sendiri itu kita bisa mensupport mereka kalau misalkan mereka mengadakan seminar, webinar ataupun acara-acara pelatihan yang intinya ada pengembangan akuntansinya, sehingga kami membantu dalam hal sertifikat ber-SKP. Kalau mungkin yang di lain cuma sertifikat biasa, tapi kalau kerjasama sama YAI kalian bakal dapat sertifikat ber-SKP. SKP guys. SKP itu apa sih? Satuan Kredit Profesi. Jadi bisa buat laporan di web IAI kalian yang jadi member. Terus apalagi kalau udah punya gelar tuh Bang. Jadi
1 tahun tuh harus memenuhi SKP SKP-nya tersebut gitu. Jadi SKP itu sangat penting banget ya. bermanfaat, gitu. Betul. Terus selain itu teman-teman Hima Mitra kalau mau ngadain acara ataupun ngadain kompetisi nih butuh juri atau butuh pemateri, bisa minta rekomendasi atau saran pemateri dari IAI Muda. Jadi kita juga open buat konsultasi gitu. Gitu guys, jadi kalau kalian masih mempertanyakan kontribusi IAI Muda, itu udah dijelasin tadi sama Mbak Faiz panjang lebar ya. Nih terakhirnya aku mau nanya ke Mbak Faiz, pesan-pesan, yes. Pesan-pesan itu penting. Pesan-pesan dari Mbak Faiz untuk teman-teman mahasiswa akuntansi khususnya apa nih? Pastinya yang pertama, kalau untuk mahasiswa akuntansi, karena kita masih mahasiswa, jadi generasi yang baik itu kan mampu menciptakan generasi yang lebih baik. Nah, di IAI ini kita membantu teman-teman untuk bagaimana kita itu mencetak generasi-generasi muda yang berkualitas gitu melalui pengembangan ilmu atau pelatihan-pelatihan yang ada di IAI. Jadi teman-teman jangan patah semangat ataupun kadang-kadang sedikit miris kalau ada yang meremehkan kalau ikutan webinar atau apa, padahal itu penting buat penting, investasi, betul, investasi ilmu diri. teman-teman gitu loh, buat nambah value added teman-teman gitu lah. Jadi selama teman-teman ini masih muda, masih mahasiswa, kejar pengalaman, kejar prestasi sebanyak-banyaknya. Pokoknya jangan sampai lengah karena mumpung masih muda. Jadi biar mentalnya, mindsetnya terbentuk, harus membuat hidup ini produktif lah gitu ya. Jangan malas. Nah, jadi teman-teman mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan produktivitas di masa pandemi COVID-19 ini tetap bisa mengikuti kegiatan IAI Muda. Dan intinya ya akselerasi teman-teman. Mungkin saat ini dikira kita nggak butuh lah ya, mungkin kita apa sih fintech gitu, cuman sekedar cukup tahu aja atau cukup pakai aja, padahal ketika nanti misal lulus butuh tahu nih terkait penyajian laporan keuangannya seperti apa sih. Nah kita besok di Accounting Study Club mau bahas itu nih teman-teman, jadi teman-teman harus ikut. Lumayan Accounting Study Club guys, jadi menambah ilmu juga buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham tentang fintech ya. Kayak gitu. Oke. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini teman-teman. Pokoknya intinya apa yang dari obrolan yang hari ini ada itu bisa diambil baik-baiknya, ditinggalkan buruk-buruknya. Oke. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube IAI Muda Komisariat Malang Raya ya. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.